Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawara quluba alaihi bil ma'rifat wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul manan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahadatan aufuju bihima fid daril ainan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi ajmain ulil ilmi wal irfan. Amma ba'du. Ikhwan kekeluargaan, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, sama-sama kita memohon kepada Allah, semoga kita senantiasa diberikan barokah umur, barokah rezeki, sehat walafiat, mendapatkan ampunan, kasih sayang, kemuliaan, sekaligus diberikan kekuatan iman, Islam, dan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, sampai saat ini kita masih banyak diberikan nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita sebagai hambanya senantiasa melaksanakan segala perintah-perintahnya. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, manusia paling mulia, manusia paling agung, pendobrak kebatilan, yaitu Habibana wa Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya. Sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga kita semua masuk dalam kelompok umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil masar. Amin, amin, ya robbal alamin. Ikhwan kekeluargaan, bapak, ibu, saudara, para pencari ilmu yang dirahmati Allah. Seperti kita maklum, ilmu adalah segala petunjuk yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya dengan maksud dan tujuan untuk diamalkan setiap saat dan dalam keadaan bagaimanapun, sesuai petunjuk ajaran daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ilmu ini memiliki kewajiban, selain diamalkan juga harus disampaikan. Ilmu yang tidak diamalkan maka hanya akan seperti pohon rindang yang tidak berbuah dan kelak akan dituntut di yaumil akhir. Sementara pengetahuan adalah pengenalan terhadap apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pengamatan di alam semesta. Dengan pengetahuan kita dapat mengetahui betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap alam semesta. Dan dengan ilmu kita dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram. Semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, maka akan semakin bermanfaat untuk kehidupan di dunia kita. Dan semakin banyak ilmu yang kita miliki, maka akan semakin taat dan dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk keselamatan di dunia dan di akhirat kita nanti. Ikhwan kekeluargaan, bapak, ibu, saudara, para pencari ilmu yang dirahmati Allah, dalam kita belajar menuntut ilmu untuk mengenal Allah dan Rasul-Nya, tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Jangan kita menggunakan akal logika kita untuk kita mengenal Allah. Kita harus mengikuti proses-prosesnya, karena mengenal Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan kemampuan kita. Kita bisa mengenal Allah dengan Allah juga,
kita merasa sudah mengenal Allah dan Rasulullah, sedangkan perbuatan dan ucapan kita jauh dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti saja proses dalam kita belajar untuk kita menuju dan mengenal Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti saja proses perjalanannya. Tafakur, tadaburnya, zikirnya, sambil terus kita membersihkan kalbu kita. Karena itu semua rahmat Allah untuk kita mengenal Allah dan Rasulullah ketika di dalam diri kita sudah ada wadah. Allah memberikan nur di dalam diri kita, di dalam kalbu kita, maka Allah akan menaikkan dan membuka hijab di dalam diri kita yang selama ini tertutup. Maka Allah akan membukakan untuk menuju kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengenal Allah itu bukan karena kita hafal Al-Quran, hafal dengan hadis-hadis, belajar kitab-kitab. Ikuti saja prosesnya untuk kita belajar tasawuf dan belajar mengenal Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan dengan akal dan pikiran, tapi untuk sampai pada mengenal Allah dan Rasulnya dengan rahmat Allah dan dengan rasa yang dalam, rasa yang di dalam. Kita ikuti prosesnya, tafakur, tadabbur, dan banyak berzikirlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan kekeluargaan, para pencari ilmu yang dirahmati Allah, demikianlah apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Namun di penghujung ini saya ingin menyampaikan satu amaliyah, amalan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, para alim ulama, para kiai, para guru-guru kita, hingga tersambung kepada kita saat ini. Ikhwan kekeluargaan, para pencari ilmu yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa sudah bekerja keras membanting tulang siang dan malam, namun rezeki yang kita dapat segitu-segitu saja? Bahkan banyak dari kebutuhan-kebutuhan kita yang tidak mampu kita penuhi. Alih-alih kita merasa putus asa, usaha kita mentok sono kemari, selalu gagal. Apa yang kita jalankan selalu bangkrut, tidak menemukan hasil, tidak menemukan jalan keluar. Kita merasa frustasi. Kemungkinan besar kita belum mendampingi usaha kita dengan amalan-amalan khusus kerezekian. Maka pada malam ini, mulai sekarang kita coba untuk mengamalkan satu doanya para malaikat agar rezeki kita melimpah, yaitu tasbih para malaikat. Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah, aku memujinya. Dari Abu Dzar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kalimat apakah yang paling mulia?" Rasulullah menjawab, kalimat yang Allah pilihkan untuk malaikat dan untuk para hamba-hambanya, yaitu zikir tasbih malaikat. Hadis riwayat Muslim. Adapun cara mengamalkan zikir tasbih malaikat tersebut adalah dengan membaca Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, Astaghfirullahaladzim, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, Astaghfirullahaladzim, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, Astaghfirullahaladzim. Kita baca 100 kali pada waktu antara sholat qobliyah subuh dan sebelum iqamah sholat subuh. Kalau tidak bisa kita melakukan antara itu, kita boleh mengerjakan setelah sholat subuh. Kita baca 100 kali
Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullahalazim. 100 kali kita baca. Semoga bermanfaat buat kita semua dan bisa mendatangkan keberkahan kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa membuka pintu rezeki buat kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah, barokah wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.